Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la musyrikin wassalatu wassalamu ala mursalin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ya, dan saya ucapkan terima kasih kepada PKK ya, PKK Bunga Agung ya ini ya, PKK Bunga Agung yang bekerja sama dengan HMJ Farmasi yang bisa mengadakan acara penyuluhan kesehatan. Pertama di sini saya akan menjelaskan singkat saja ya terkait kesehatan, karena ini waktunya juga sudah siang, barangkali ibu-ibu itu punya kegiatan lain. Ada kegiatan lain juga selain kegiatan penyuluhan hari ini. Tapi saya bersyukur sekali ya, saya bisa bertemu dengan ibu-ibu ini di sini. Dulu saya mungkin lihat ibu-ibu di sini ya ketika di lapangan sepak bola di sana ya. Saya jadi wasit mungkin ya, atau saya pernah main, itu pasti pernah melihat lah. Nah, setelah beberapa tahun, mungkin ada 5 tahun ya, 5 tahunan baru bisa bertemu lagi di acara penyuluhan hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait berbagi pengetahuan saja ya Bu, itu lebih enak ya. Berbagi pengetahuan terkait kesehatan keluarga. Dan saya pernah membuat penelitian itu di wilayah Puskesmas Paguyangan. Itu terutama TB paru. Ya, TB paru ternyata sampel paling banyak itu 1 Wanatirta. Wanatirta 2 ternyata Wibiyoji. Ya, total itu ada 47 tahun 2016-17 itu ada 47 penderita. Dan salah satu penderitanya itu ada yang meninggal dunia. Ya, dari 47 itu ada yang meninggal dunia. Jadi untuk kesehatan, kenapa sih di sini itu terutama TB paru ya? Nah, TB paru itu banyak sekali. Nanti saya akan jelaskan. Nah, sebelum saya jelaskan keseluruhan, mungkin ibu-ibu di sini ada yang mengerti terkait pengertian sehat. Sehat itu apa sebenarnya? Coba, mungkin dari Ibu Rini mengerti terkait sehat. Sehat yang diketahui Ibu Rini itu apa? Sehat itu lahir batin ya. Boleh? Kadang soalnya sehat itu kadang batinnya ini, tapi pengaruh pertama itu kan sehat itu dari lahir ya. Ya. Nah, terus sehat dari lahir, batin, terus kadang pengaruh lingkungan juga. Oke. Bisa. Mungkin ada yang lain ibu-ibu? Sehat, kalau nggak punya uang sehat atau tidak? Hah? Ya kata iya, aku kan dulu iya. Kalau nggak punya uang itu bisa dikatakan sehat atau tidak? Nah, sehat ya. Oke. Sehat menurut WHO, menurut dunia ya. Itu keadaan di mana orang tersebut merasa sejahtera secara fisik, secara mental, secara sosial ya, bukan hanya terkait penyakit ataupun terkait kelemahan ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Jadi sehat itu intinya bahagia. Nah, biasanya di sini ya, di ibu-ibu itu kan ada yang merasa sehat secara fisik ya, tapi hatinya cemburuan, ya, curigaan, iri ya. Tetangga habis beli kulkas, aduh saya pengen beli kulkas sih gitu ya. Nah, nanti apa? Secara mental tidak ya. Nah, sosial berarti apa? Sosial itu berarti dia hidup di masyarakat itu bagaimana? Diterima atau tidak? Nah, sekarang ibu-ibu lihat orang gila di jalanan.
dia hujan-hujanan, makan sembarangan, tapi tidak pernah terkena penyakit. Apakah itu dikatakan sehat? Tidak. Karena apa? Mentalnya tidak sehat. Ya. Makanya menurut WHO itu pasti ada yang namanya sosial. Malah sekarang itu dikembangkan ada sosial ekonomi, sosial kegiatan sosial masyarakat, ya. Jadi itu menyeluruh. Makanya kalau ibu-ibu di rumah sehat, ya, secara batin tenang, ya, tapi nggak punya uang, ya tetap merasa tidak sehat. Karena apa? Karena kebutuhan, ya, kebutuhan untuk membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhan itu tidak terpenuhi karena tidak ada uang, gitu ya. Itu sehat, ya. Jadi sehat itu menyeluruh. Nah, di sini di PKK mungkin sudah melaksanakan yang namanya posyandu seperti itu, ya. Posyandu dan lain-lain kegiatan kesehatan seperti di sini ada persalinan, tolong ya, penimbang bayi. Nah, kegiatan posyandu itu termasuk kesehatan keluarga. Karena apa? Karena dengan adanya posyandu, balita itu terkontrol. Ya, ada yang sakit, ada yang apalagi kemarin stunting, ya. Nah, ketika ada yang stunting, dari kader-kader posyandu itu pasti akan mengusulkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh balita, ya. Dia akan melaporkan kebutuhannya kepada pihak puskesmas untuk memenuhi. Nah, itulah kesadaran dari kesehatan keluarga. Itu yang paling penting. Itu malah ya dari balita. Nah, dari balita berarti sudah ada kesadaran dari warga masyarakat. Nah, tadi saya mendengar dari Mbak Eni bahwa di sini itu banyak kasus TB, ya, kasus TB paru. Kenapa di sini banyak? Nah, TB paru. Karakter TB paru adalah penyakit menular, ya. TB paru adalah penyakit menular. Nah, menularnya melalui apa? Melalui udara. Ya, melalui udara. Yaitu apa? Biasanya ketika berbicara, ya. Ketika berbicara itu sekitar 1.500 bakteri yang akan dikeluarkan. Ya. Nah, ketika bersin berarti berapa? Nah, ini filosofi antara kesehatan dengan rasa bersyukur kita. Kenapa orang bersin itu mengucap alhamdulillah? Nah, karena mengeluarkan kuman sebenarnya. Kuman yang ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan, makanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah keluar. Itu sekitar 1.500 bakteri dan virus keluar. Nah, itu namanya virus bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya, kalau yang namanya TB. Nah, untuk penanganannya bagaimana kalau di sini TB-nya banyak? Yang pertama, ya, dia harus dari si penderita itu harus mempunyai kebiasaan yang tidak bisa menularkan kepada orang lain. Contoh, ketika bersin harus ditutupi. Nah, kebiasaan kita kan kalau bersin malah dihadapkan ke orang, ya. Acuin gitu kan, ya. Nah, itu tidak baik, harus ditutupi. Pakai tisu atau pakai sapu tangan. Jangan pakai tangan ini. Kalau bisa pakai di sini, ya. Pakai tangannya di sini. Nah, setelah itu kebiasaan mencuci tangan. Nah, biasanya kan ada, ya, orang lupa ketika bersin pakai tangan habis ini, terus ada tamu datang salaman. Ya. Nah, itu penularan. Nah, itu kebiasaan untuk menularkan. Terus di wilayah secara geografis itu memang wilayah kita itu wilayah lembab. Kelembabannya itu di atas 70. Ya. Jadi wajar kalau bakteri itu bisa tumbuh secara cepat, ya. Itu wajar. Nah, terus solusinya bagaimana, gitu ya? Solusinya ada 2 solusi.
ada dua solusi untuk membunuh bakteri. Yang pertama adalah ventilasi yang baik di dalam rumah. Jadi di dalam rumah atau di dalam kamar itu ada udara yang bisa masuk. Jadi ketika ada udara yang bisa masuk, bakteri yang ada di dalam ruangan itu keluar. Nah, syukur pisan bisa dikasih ya, bisa dikasih genteng kaca ya. Genteng kaca supaya apa? Sinar matahari masuk. Nah, ketika sinar matahari bisa masuk ke dalam ruangan yang biasa untuk berkumpul keluarga, ruangan kamar, itu akan membunuh bakteri. Jadi solusinya itu, pencahayaan bisa masuk, sirkulasi udara bisa keluar. Nah, kalau nggak ada udara yang masuk bagaimana Pak? Caranya yaitu menggunakan kipas angin. Supaya apa? Sirkulasi udara yang ada di dalam rumah itu bisa berputar, bisa dikeluarkan. Nah, itu bisa untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalam rumah ibu-ibu sendiri. Nah, sebelum saya panjang lebar, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu, silakan. Terkait apa silakan. Yang penting masih ada hubungannya dengan kesehatan. Pandemi, ya. Kalau secara pandemi ya, pandemi itu mungkin ibu-ibu sudah mendengarkan baik di televisi maupun di acara penyuluhan-penyuluhan yang lain ya, itu sudah sering sekali yang namanya penyuluhan COVID-19 itu sudah sangat sering. Cuma di sini saya hanya menerapkan satu, hanya mengajak ibu-ibu itu, ayo sakit. Kalau tidak ingin tertular sama COVID itu ya, hanya satu, protokol kesehatan. Tapi ya harus imunnya kuat. Nah, supaya imunnya kuat itu seperti apa sih? Apakah kita harus makan enak terus? Ya. Tapi tadi lihat ingat-ingat definisi sehat itu. Sehat itu secara fisik, secara mental, secara sosial. Nah, ketika ibu-ibu itu bisa melaksanakan hal tersebut ya, dari definisi sehat itu, insya Allah ya tidak ada penyakit yang bisa bisa menular ke ibu-ibu sendiri. Ya, jadi sehat secara fisik kita harus melakukan apa? Sehat secara fisik kita harus melakukan olahraga. Fisik ya, berarti menjaga daya tubuh kita. Berarti olahraga. Olahraga yang paling murah meriah apa Bu? Jalan kaki itu pas waktu subuh ke masjid, ini kan ke masjid, jalan kaki ya. Nah, bolak-balik kan jauh. Nah, itu sudah olahraga. Nah, gue sing ngomong siapa ya gue ya? Berarti kalau supaya nggak ditanya ya, rutinitas. Ketika rutinitas itu tidak akan ditanya. Tetapi ketika di sini bahasanya jarang-jarang tapi ya, jarang-jarang gitu ya. Kalau jarang-jarang itu ya pasti akan ditanya. Nah, kalau supaya nggak ditanya orang, ya paling mudah itu nggak usah jalan di jalan inilah. Iya, mengitari rumah aja 7 kali. Ya, mengitari rumah 7 kali kan sudah kemeringat ya. Sambil nyapu gitu kan, Bu. Nah, itu juga olahraga secara fisik. Nah, sekarang secara mental. Sehat secara mental itu apa? Ketika ibu-ibu semua tidak mempunyai rasa kecemasan, rasa ketakutan. Ya. Rasa takut itu banyak sekali. Takut pertama takut meninggal dunia gitu ya. Takut nggak punya uang. Takut tetangganya lebih kaya dari saya gitu ya.
Enggak lah, enggak. Nah, ya itu intermezzo ya Bu. Ya takut nggak punya uang. Nah, ya, takut Bu, nggak ya. punya uang. Tetapi kadang dalam ketakutannya itu akhirnya kita memikirkan ketakutannya saja. Iya, tetapi dengan ketakutan itu kita bekerja ya. Nah, ketakutan itu akan hilang. Terus membahagiakan hati itu paling penting. Membahagiakan hati itu paling penting. Jadi ketika ibu-ibu punya rezeki gitu ya, punya rezeki. Nah, memanjakan hati itu penting. Dengan shopping, ya itu penting. Shopping. Nah, coba sekarang saya tanya, ketika ibu-ibu beli baju baru rasanya bagaimana? Seneng kan? Mungkin sakitnya kan hilang gitu ya. Sementara. Ya walaupun sementara, tapi apa manfaatnya? Manfaatnya itu menghidupkan sel-sel yang biasanya sudah tua atau sel-sel yang rusak. Karena apa? Respon dalam tubuh itu terpengaruh dari hati kita. Ketika hati kita bahagia, ya, itu pasti akan menyampaikan ke respon dari dalam otak akan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, kalau filosofi di film-film itu ibu harus mempunyai cinta, ya gitu. Nah, mencintai seseorang itu akan membuat kita bahagia. Nah, dalam hal ini kalau misalnya ibu-ibu sudah berumah tangga, ya itu hanya bisa menerapkan kebahagiaan itu. Ketika kita bisa belanja, bahagia. Ketika piknik, ya, kalau pikniknya ke waduk terus ya bosan nih gitu ya. Ke waduk terus bosan, ke mana itu? Sirapemali terus ya bosan nih gitu kan. Tapi waktu-waktu untuk piknik itu memang harus paling tidak dijadwalkan oleh ibu-ibu sendiri. Minimal 1 bulan sekali. Piknik itu kan nggak harus mahal biasanya ya. Nah, Tapi kalau bawa anak tetap aja. nah kalau bawa anaknya, nah itu berarti harus ada strategi khusus. Ya, ada strategi khusus. Ya, strateginya bagaimana? Nah, piknik itu tidak seluruhnya ke tempat yang mahal-mahal. Mungkin ke hutan, ya, bawa makanan sendiri, ya, gesek gandul gitu ya, gesek gandul dicocol sambel itu kan, enak banget deh gitu. Nah, itu juga memanjakan 1 hari itu tidak bekerja rutinitas rumah. Bukan pasti jenuh banget. Pagi udah asa-asa, pagi-pagi sudah nyuci, ya. Terus giliran pegang HP sama suami, HP kok. Udah dulu apa sih mau ya? Nah, itu yang membuat apa? Hati itu merasa ngenes gitu ya. Giliran sedang kerja nggak dilihat gitu ya. Giliran lagi santai, yang dilihatnya santainya aja gitu. Nah, jadi memanjakan diri sendiri itu penting. Tapi jangan kebablasan. Iya, inklusir bahaya tuh. Atau minimal ya, kalau misalnya nggak punya uang, kayak gitu. Ya, yang namanya manusia kan pasti ada kalanya kita mempunyai uang lebih gitu ya. Ada kalanya itu malah nggak ada gitu ya. Jadi sehari itu pengen supaya nggak sakit, ya udah memanjakan diri sendiri dengan tidak melakukan rutinitas itu. Nah, atau bisa diganti dengan acara silaturahmi. Nah, cuma kadang silaturahmi sekarang itu sudah beda dengan dulu. Pasti nanti di situ gibahnya itu luar biasa ya. Nah, akhirnya jadi gibah, jadi sok kaya-kayaan nih gitu ya. Nah, makanya banyak juga yang sekarang itu orang mending di rumah aja nonton televisi gitu kan, itu nggak apa-apa. Nah, jadi kesehatan batiniah itu penting, karena ketika batiniah panjenengan semua itu tidak bahagia, mau melakukan aktivitas apapun ya nggak bisa, males lah gitu ya. Jadi beban. Iya,
iya jadi beban, jadi nggak ikhlas, bahasanya itu nggak ikhlas. Oke, untuk materi sih sebenarnya banyak ya, cuma kan masa saya mau menyamakan dengan perkuliahan sampai 2 SKS kan nggak mungkin ya Bu, bosen nih gitu kan. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu semua? Enggak? Tadi ya yang masalah TB itu Ya. tadi kan katanya untuk Winduaji itu kan ada peningkatan TB ya. Ya. Apa mungkin karena itu kurang sosialisasi ke warga, jadi untuk gimana menghindari biar nggak tertular apa itu jadi kurang gitu loh. Jadi apa ya yang kena TB jadi meningkat gitu. Jadi nun sewu ya Bu, nun sewu. Saya belum tahu di puskesmas Winduaji itu ada tenaga penyuluh kesehatannya atau tidak. Sebenarnya setiap puskesmas itu harusnya ada tenaga penyuluh kesehatan yang tugasnya itu memberi penyuluhan ke setiap warganya. Karena kan riskan banget ya, Betul. apalagi untuk kayak saya lah orang awam Ah. gitu kan bagaimana penularan, terus kan kayak kita ngobrol sama yang kena penyakit TB kita pakai masker Ya. kadang menyinggung juga. Terus apa belum gimana. juga di sini itu ada yang menganggap bahwa ketika dia muntah darah pasti dia disantet, betul tidak? Nah, padahal dia kena TB. Nah, itu yang pernah saya alami di Karangsempu dulu. Karangsempu itu satu keluarga ada 2 yang terkena. Oh, saya ngecek di sana. Saya dapat data rekam medik dari puskesmas. Saya lihat, kok ini Karangsempu banyak ya, gitu kan saat itu. Saya malah belum lihat ada di Kedua Gong dulu tahun 2016 itu nggak ada datanya di sini. Ada satu ya, jadinya kan saya nggak datang ya gitu ya. Saya milih yang lebih dominan. Nah, ternyata memang setelah dicek di sana itu ya memang mensewu ya, keadaan rumah itu tidak ada yang namanya ventilasi udara. Rumah itu tertutup. Itu yang membuat salah. Cahaya pun nggak ada. Lantai masih tanah saat itu. Lantainya masih tanah. Dia masih tanah. Terus orangnya itu ya nun sewu ya. Untuk secara sosial ekonomi itu ya memang kurang. Nah, cuma karena dia itu menutup diri, ya, menutup diri dan menganggap penyakit itu penyakit kiriman, ya, penyakit kiriman. Padahal kiriman dari Gusti Allah ya. Tapi kan dia tidak menyadari bahwa penyakit itu dari datangnya ya dari perilaku hidup kita sendiri, perilaku hidup bersih kita sendiri. Nah, itu selalu di kamar anakku. Dan akhirnya adiknya tertular. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut untuk TB itu memang harus ada bantuan dari warga sekitar. Cuma kadang tergantung manusia itu sendiri ya Bu. Ketika dinasehati itu benar-benar dia mau melakukan atau tidak. Karena itu kebiasaan atau pola hidup dia. Ketika mau mendengarkan dan mau melaksanakan dari apa yang disampaikan oleh warga yang mengetahui hal tersebut dan dilaksanakan, ya itu pasti dia akan sembuh. Tapi kalau tidak, ya dia tidak akan sembuh. Karena kalau TB itu ada beberapa faktor. Yang pertama faktor lingkungan, terus berikutnya yang paling pengaruh itu ketepatan obat. Ketika pengobatan TB kan 6 bulan, ya 6 bulan. Ketika 1 hari itu lupa, itu harus diulang. Nah, biasanya kalau yang namanya ibu minum obat 3 hari itu bosen loh, apalagi 6 bulan. Rasanya bagaimana? Tinggal 1 hari lupa, dia harus mengulang 6 bulan lagi. Karena apa? Resistensi bakteri itu lebih tinggi. Nah, ketika 6 bulan itu tidak sembuh, itu akan bertambah lagi 3 bulan. Nah, keponakan saya itu kena TB dua-duanya. Ya, tapi sembuh semua. Anaknya Bu Liha lah ya. Nah, anaknya Bu Liha itu kena TB. Kalau bahasa anak kecil itu flek. Ya, jadi kalau ada anaknya kena flek itu jangan bangga. Kena flek gitu. Itu
Itu TB paruh anak. TB paruh anak gitu ya. Itu flash. Oke, ada lagi? Silakan. Ya untuk solusinya itu ya Bu, untuk TB ya. Dikenali. Oke. TB itu hampir sama dengan ISPA. Ya, cuma kalau ISPA itu 14 hari selesai. Tapi kalau TB harus 6 bulan pengobatan. Pertama, TB itu pasti batuk. Ya. Batuk, sesak nafas. Itu pasti karena penyakitnya ada di paru-paru. Ya. Penyakit paru-paru itu banyak banget. Coba kalau udah kena TB ya, itu ya sebelumnya sih saya ada cuma nggak terlalu kelihatan ya. Kalau sudah kena TB itu ya bakteri itu ya banyak sekali di dalam paru-paru. Iya. Kalau masih baru itu nggak kelihatan banget karena yang bisa menentukan bahwa dia kena TB atau kena ISPA itu dari hasil pemeriksaan laboratorium. Cek dari puskesmas atau dari rumah sakit. Kalau kita tidak bisa langsung mengenali bahwa oh dia batuk, dia kena TB, itu tidak bisa. Harus ada hasil pemeriksaan dari apa klinik lah ya, dari puskesmas maupun dari rumah sakit. Itu baru kita mengetahui. Cuma sekarang saya tidak tahu ya. Dulu itu tahun 2017-an itu masih TB itu masih gratis. Kalau sekarang bayar ya saya tidak tahu. Sekarang lagi dibangkitkan TB, top TB lagi di Top TB lagi dibangkitkan lagi. Sekarang. Karena banyak Iya, gitu. banyaknya TB di lagi. Sekarang kan banyaknya TB sama diabetes. Kebanyakan tuh yang penyakit TB, yang bukan caranya secara itu kok gengsi lah ya, punya penyakit TB, jadi nggak bilang kalau saya kalau punya penyakit TB kebanyakan tuh susah dibilangin suruh keluar pakai masker, takutnya menular. Tapi kalau dibilang ibaratnya kalau itu kesinggung ya, Iya. itu zaman itu takutnya kesinggung aja lah, dikucilkan nih gue. Iya memang. Jadi yang punya penyakit TB itu yang harus sadar diri lah, sadar diri. gitu. Nah, memang Harus tahu diri. membangkitkan kesadaran diri itu memang sulit ya. Nah, tetapi ketika memang yang tidak sadar itu ya, kebanyakan itu yang tidak berpengetahuan, mohon maaf. Ya. Tidak berpengetahuan itu bukan berarti oh dia sudah sarjana. Oh dia sudah sekolah tinggi. Kok dia tidak mau ini? Nah, berarti pengetahuan terkait TB-nya itu yang tidak paham. Bukan dikatakan sekolah kan dari dulu gitu ya. Kadang-kadang orang akan melibatkan dari keseluruhan, menyalahkan dari keseluruhan. Nah, memang itu yang dibilang tadi sama Mbak Eli. Jadi ada rasa gengsi. Nah, ketika kita mempunyai penyakit, tetapi gengsi ya, itu malah biasanya akan lama. Coba ya sekarang yang gini. Ketika ada orang sakit, ibu-ibu PKK itu pasti akan menjenguk, mendoakan, betul tidak? Beberapa hari akan sembuh, benar nggak? Nah, berarti orang tersebut itu tidak percaya dengan adanya doa. Coba kalau orang-orang yang sadar tentang kesehatannya dia, tentang penyakitnya dia, bilang ke masyarakat saya itu mempunyai penyakit ini, pasti warga sekitar mendoakan untuk sembuh. Ada warga sekitar, oh dia lagi sakit, semoga cepat meninggal ya. Tidak, ya tidak, pasti mendoakan cepat. Tapi coba kalau ada orang yang mempunyai penyakit, tapi ngeyelan, gimana? Bu Rini sendiri bagaimana? Ya mungkin juga itu ya dari faktor intern dulu ya. Iya. Intern istilahnya untuk semangat hidup, semangat sembuh, Iya. berpikir positif. Terus mungkin juga orang sekitar kayak lingkungan terdekat gitu kan. Mungkin juga kayak ya keluarga, kayak orang tua, apa anak apa itu memberikan dorongan spirit Oke, gitu betul. kan. Mungkin Berarti itu kan ya, juga pengaruh juga. betul, pengaruh itu benar. Jadi ketika ada orang sakit itu harus ada dukungan dari keluarga. Makanya sebenarnya ya, dengan adanya COVID seperti ini, dukungan keluarga itu sangat penting. Tetapi apa? Malah dikucilkan ya.
ya ketika ada orang yang kena COVID pasti dijauhi. Karena ketakutan Karena mendengar itu benar rasa ketakutan. Tapi pernah ada kasus ya di Purbalingga ya. Di Purbalingga itu ada kasus yang COVID itu sendiri, itu istrinya kena COVID. Nah, dan suaminya itu tidak. Tapi minta di COVID kan, itu tidak bisa. Walaupun dia merawat ya karena istrinya masih mau ditinggalkan ya gitu kan. Dirawat secara intern, secara baik sampai istrinya meninggal. Padahal ya COVID-nya itu hanya penyakit yang komorbidnya kan sudah ada dari dulu. Nah, cuma itu karena namanya COVID ya pasti kena COVID gitu ya. Sampai istrinya meninggal dikuburkan, keluarganya di swab semua. Wah, ini kena COVID. Berarti tergantung apa tadi? Sugesti kita. Ketika kita terlalu takut, ya kita akan terkena. Sebenarnya kayak gitu. Ketika kita semakin takut, nah penyakit biasanya ya semakin. Nah, tetapi dukungan keluarga, ya itulah sangat penting. Karena apa? Ketika orang yang terkena TB tidak ada yang mengingatkan minum obat, itu tidak akan sembuh. Coba ibu ke anak-anaknya ya, ketika sakit minum obat itu sama dipaksa kan? Ya, kalau yang doyan obat, kayak anak saya itu doyan obat, minum obat ya mutah kayak gitu ya. Ya harus cari alternatif lain yang bukan obat. Iya, kayak aku. Itu sebenarnya itu memang apa ya, enaknya itu luar biasa. Cuma kita harus sebagai orang tua ya harus mencari solusi, bukan malah memarahi terus sih gitu ya. Kalau marahi terus apa yang punya anak gitu ya. Nah, jadi kalau TB itu memang harus butuh dukungan dari keluarga. Kalau keluarganya mendukung terus tidak menjauhi ya, obatnya terkontrol, terus sirkulasi udara rumahnya itu terkontrol, terus dianya mau sadar diri untuk sehat. Nah, insya Allah ya itu aja. Oke, mungkin ada lagi, silakan diskusi aja ya, enak ya. Ya, silakan. Sekarang kan tentang TB ya. Ya. Kan seperti asma, paru basah yang itu kelenjakan akibat dari katanya dari virus itu. Tapi itu bisa menular atau enggak? Nih, Kalau asma enggak. oke. Saya akan menjelaskan Kan banyak sedikit nih. terkait penyakit yang menular dan tidak menular dan penyakit genetik. Penyakit genetik itu penyakit keturunan. Ya. Penyakit yang menular, ya. Contoh penyakit menular itu TB. Terus apa lagi, Mbak? Ayo. Hah? Ini corona menular. Gula bukan. Kalau gula itu kan diabetes, itu genetik, itu keturunan. Turunan. Asma juga keturunan. Ya. Kalau asma itu bengek gitu ya Bu, kalau sini ya. Bengek, terus ada bunyi nik 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 gitu kan. Atau kalau dalam istilah kesehatan itu namanya mengi. Mengi. Bunyi nik itu namanya mengi. Itu. Terus penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ya hipertensi itu tidak menular. Karena hipertensi itu penyakit genetik, keturunan. Nah, saya itu keturunan hipertensi ya dari bapak saya. Jadi saya terus Mbak Yu saya ya pasti hipertensi. Cuma harus bisa mengontrol dulu. Nah, ketika pusing ya udah istirahat. Jangan dipaksa untuk memikir apa. Mau tahu lagi memikir kebutuhan itu ya. Itu yang tambah pusing, harus diistirahat. Gitu ya. Nah, atau minum obat. Jadi ada penyakit menular, tidak menular, dan penyakit keturunan beda-beda. Nah, kalau TB ya, terus asma, walaupun penyakitnya ada di paru-paru semua, ya, atau saluran pernapasan itu berbeda. Kalau asma itu pasti keturunan, ya. Kalau TB itu penyakit yang ditularkan. Ini ya Bu.
Oke, ada lagi? Silakan. Monggo. Ya selain TB nggak apa-apa, barangkali pengen menanyakan penyakit lain. Darah tinggi, Darah tinggi tadi hipertensi itu juga asam urat, keturunan. ya. Kalau asam urat itu biasanya kebanyakan itu orang-orang yang sudah memiliki umur 40 tahun ke atas. Kebanyakan ya asam urat. Karena apa? Konsumsi makanan sebelum beliau itu berumur 40 tahun. Coba lagi muda, ya Bu, makan apa aja kan lebih gitu ya. Tapi giliran tua, aduh, saya makan tinjo. Biasanya pada linu gitu ya. Iya, gitu kan. Makanan yang kayak dipantang gitu, kalau dari ilmu kesehatan ini nggak sih, benar nggak sih? Makanan yang dipantang. Ya kayak utama asam urat, menghindari ini, jangan. Oke. Sebenarnya betul, ya, betul. Kebenarannya itu tidak 100%, ya. Cuma yang namanya kesehatan itu berdasarkan diagnosis dan pasien. Ingat, coba ibu lakukan satu kali aja. Ketika sakit sama dokter diam. Dokter kan orang pintar. Ya, pasti kalau ke dokter, ibu gejala apa ya? Yang dirasakan apa gitu kan? Coba kalau ibu diam aja, dikasih obat nggak? Enggak. Nah, sekarang ibu bayangkan ketika orang itu terkena penyakit ya, tetapi dia koma di rumah sakit, lama banget kan? Karena apa? Tidak bisa mendiagnosa. Cek darah pun harus nunggu beberapa hari kan, baru ketahuan dia punya penyakit ini. Jadi yang namanya makanan pantangan itu berdasarkan dari diagnosis dokter. Contoh, saya kencing batuk kayak gitu ya. Contoh, saya kencing batuk. Kemarin habis makan apa? Habis makan jengkol. Udah, hindari jengkol. Pasti kayak gitu. Kalau kemarin habis makan sate, udah hindari sate. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau makanan pantangan itu ya berdasarkan dari diagnosis dokter. Jadi kebenarannya untuk 100% itu tidak ada. Makanan itu menimbulkan ini. Seperti orang darah tinggi tidak boleh makan sate gitu ya Bu. Kata siapa? Saya juga makan sate terus. Cuma tidak boleh berlebihan. Nah, kata agama kan juga semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Makanan yang berlebihan juga tidak baik. Nah, ini sambil berjemur ya seperti bule di sini. Ya, virusnya mati semua gitu. Cuma kulitnya jadi hitam. Jadi kalau makanan pantangan itu sebenarnya tidak ada. Cuma biasanya yang namanya manusia itu ketika makan enak ya nggak mau berhenti. Emping satu toples ya bisa habis. Nah ketika habis empingnya yang disalahkan, saya jadi asam urat. Coba kalau makannya hanya 3 atau 4, pasti nggak ada asam urat. Ya, jadi hidup itu untuk dinikmati, cuma jangan berlebihan. Sadar diri ya. Mulai dari sekarang itu harus sadar diri. Ketika ibu punya hipertensi, pengen makan sate, ya makan, tapi nggak usah banyak-banyak. Apalagi nanti korbanan ya banyak ya. Masa mau dibiarkan? Eman-eman. Nah, itu. Saya darah tinggi, adanya ketakutan. Padahal kalau hanya 2 tusuk, ya masalah. Tapi 2 tusuk kan kurang. Nah itu. Nah berarti harus tahu kemampuan kita. Saya contoh ya, saya sendiri kalau makan sate 1 kodik nggak kuat. Ya 10 saja gitu. 10 saja. Kalau sekodi kan 20. Saya nggak kuat, pasti darah tinggi. Ya makan 10 aja tuh. 10 lagi besok kayak gitu ya. Nah, itu akan gitu. Nah, terakhir saya akan menjelaskan terkait usia darah dalam tubuh kita. Ini untuk pengetahuan aja ya. Mungkin dari mahasiswa yang semester 2 kan sudah dapat ya usia darah. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel darah merah,
sel darah putih dan keping darah ya. Kalau yang paling sentral itu yang namanya sel darah putih. Sel darah putih itu sebagai, kalau ibarat di dalam negara itu sebagai pengamanan negara atau tentara, Polri, itu Polrinya negara. Jumlahnya juga terbatas kan. Nah, jumlah sel darah putih dalam tubuh kita ada berapa, Mas? Masih ingat? Dari berapa ya? Oke, sekitar 8.000 sel. Sekitar 8.000 sel. Umurnya berapa? Darah putih 13 hari ya. 14 hari. Sel darah putih itu 14 hari. Jadi ketika ada orang yang dalam 14 hari sehat, setelah itu sakit, itu wajar. Ya, karena sel darah putihnya umurnya sudah habis. Makanya kita diwajibkan untuk mengkonsumsi yang namanya makanan-makanan yang bergizi, itu seperti itu. Karena untuk apa? Mengganti sel darah di dalam tubuh kita. Kalau sel darah merah itu banyak sekali. Nah, sel darah merah berapa jumlahnya? 300.000 sel. 300.000 sel. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat 300.000 sel. Umurnya berapa ya, Mas? 8. Ingat? Oke, umurnya 120 hari. Umur sel darah merah itu 120 hari. Jadi ketika sel darah merah kita terlalu banyak, ya, dibanding sel darah putih, maka terjadi penyakit. Penyakit apa, Mas? Ada yang ingat? Ketika sel darah merah terlalu banyak, kalau saya berikan contoh, kalau sel darah putih terlalu banyak, namanya leukemia. Ya, pernah dengar kan, Bu, penyakit leukemia? Nah, penyakit yang kebanyakan sel darah putih. Kalau anemia, kekurangan darah merah. Nah, kalau terlalu banyak sel darah merah, itu juga tidak baik. Ya. Makanya itu di dalam agama juga kelebihan juga tidak banyak. Semua itu sudah ada takarannya. Di dalam tubuh kita itu ada takarannya semua. Makanya kita disuruh makan sayur, ya, makan daging, makan telur, itu semuanya sudah ada takarannya. Ketika kita makan telur terlalu banyak, apa yang ditimbulkan oleh tubuh kita? Bisul atau wudhu, ya. Benar. Kan kebanyakan protein. Ya, kan masalahnya kan mitosnya itu kan kalau kebanyakan makan telur bisul gitu ya. Ya bukan mitos. Bulan puasa tuh anak saya yang waktu hampir berapa kali gitu. Nah, sebenarnya dalam 1 minggu itu konsumsi telur, ya, itu minimal 4. Minimal apa maksimal ya? Nah, sekitar 4 sampai 8. Jadi kalau setiap hari misalnya setiap hari dia makan telur 1 itu wajar. Tapi kalau 1 hari makan telur 3 itu nggak wajar. 3 hari berturut-turut, habis itu timbul lagi. Nah itu kebanyakan anak-anak itu suka makan telur sarimi. Betul. Nah, solusinya bagaimana? Anak saya juga seperti itu. Solusinya, telurnya jangan sampai 1 penuh. Makan telur sama nasi tidak? Iya, sarimi pakai nasi kadang. Nah, itu sarimi pakai nasi ya. Tapi enak sih ya. Sarimi sama, saya juga dari kecil ya sarimi sama nasi sampai sekarang ya. Sebenarnya itu karbohidrat semua ya. Tapi karena mungkin itu kebiasaan kita ya, kebanyakan glukosa yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit diabetes. Apalagi kalau makan nasi, sarimi dikasih kentang. Kalau ibu-ibu ke kali gua itu seperti itu. Berat semua ya. Nah, tapi itu ada di kali gua itu ada itu. Kentangnya kan dari mana? Nah iya,
supaya waret gitu. Mangsek gitu ya. Nah, itu bahasa-bahasa Orang seperti itu. Indonesia itu kalau nggak makan nasi katanya bukan makan. Iya, baru makan mie. Tadi juga habis jajan mie gitu ya. Mie ayam gitu ya. Udah makan belum baru makan mie gitu ya. Makan kupat aja. Iya, kupat aja bukan makan. Makan baru makan kupat. Gorengan. Nah, itu yang namanya tradisi kita ya. Padahal ketika perut kita kenyang, itu ya sama dengan makan. Nah, sebenarnya masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya bukan beras ya. Zaman dulu kan ojek. Iya, zaman dulu itu singkong, intinya singkong. Dan ketika orang itu makan singkong terus, jarang ada penyakit. Percaya tidak, orang dulu itu kuat-kuat ya. Nah, tapi setelah sekarang, Nggak pakai pengawet, nggak pakai iya, pewarna. sekarang itu banyak sekali penyakit. Tapi Karena kalau sekarang apa? sebelum makan nasi seharusnya makan singkong dulu. Iya, harusnya kayak Itu gitu. bagus. Cuma kebiasaan kita. Kalau nggak makan nasi ya nggak enak gitu ya. Sekarang kalau belum makan nasi, makannya gorengan dulu malah sekarang. Nah, kalau itu tahu nggak bisa dihindari itu. Dilarang tapi nggak bisa. Susah. Menghindari gorengan itu susah. Menghindari mie itu masih bisa. Tapi menghindari gorengan itu susah. Apalagi mendoan ada kecapnya. Aduh. Nggak enak sih. Nah, jadi intinya ini ya Bu, dari keseluruhan yang saya sampaikan bahwa kalau